kita ini mengingatkan kalau bahasa lahatnya itu jangan sampai jemu makan nangkenya, bupati dapat getahnya. Kami dari Gemapela bukan orang-orang yang hebat menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya Sekretaris Gemapela bersama Ketua Gemapela Sundan Wijaya akan membahas perihal video yang seminggu terakhir ini tersebar luas di kalangan masyarakat melalui sosial media masing-masing gitu. Entah melalui sosial media Facebook maupun TikTok. Mengapa kami rasa kami perlu membahas atau membuat video ini? Karena kami mengkhawatirkan banyaknya masyarakat yang memang semakin lama semakin tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Ketika memang banyaknya oknum-oknum atau banyaknya komentar-komentar yang mengatakan bahwa pendemo yang dalam konteksnya video yang viral itu kami selaku yang pendemo itu tidak beretika, tapi tanpa kalian sadari juga, kalian yang berkomentar itu juga tidak memiliki etika gitu. Jadi kami mengkhawatirkan hal itu terjadi sehingga kami rasa kami perlu membuat video ini untuk mengembalikan gitu kesehatan pikiran untuk masyarakat Kabupaten Lahat itu sendiri. Jadi sebelum memang kita masuk ke pembahasan video yang viral soal tunjuk menunjuk ya, video yang viral itu. Terlebih dahulu saya ingin meminta Ketum ini untuk menjelaskan sebenarnya TAPD itu apa gitu kepada masyarakat atau kepada kawan-kawan yang nanti menonton. Ya, jadi TAPD itu tim advokasi perangkat desa. Itu dibentuk oleh kita dari kawan-kawan gerakan mahasiswa dan pemuda Lahat. Dan sejarah TAPD itu bisa terbentuk karena diawali dari adanya tindakan atau keputusan kepala desa pasca pilkades serentak waktu itu 2021 ya. 2021 setelah pelantikan kepala desa itu banyak yang memberhentikan perangkat desa tanpa mengacu ke aturan perundang-undangan. Jadi di situ ada dua macam. Yang pertama, ada yang diberhentikan dengan surat keputusan, akhirnya di situ sampai menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada yang diberhentikan tanpa ada surat keputusan. Nah, jadi berprosesnya waktu yang dimenangkan oleh pengadilan, ada yang tetap melaporkan ke sana ke sini terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dalam yang dilakukan oleh kepala desa dalam memberhentikan tanpa surat keputusan tadi. Sampailah di bulan Juli 2024. Karena apa? Di situ tetap mereka tidak menemukan jawaban atas persoalan yang mereka hadapi. Sehingga di situ mereka menemui kita dari kawan-kawan Gemapela itu ke Palembang. Karena waktu itu memang kita lagi standby di Palembang. Jadi mereka perwakilan dari perangkat desa yang terdiri dari dua tadi, menang petun dan tanpa SK lah gitu kita singkat. SK menemui kita dan di situ mereka meminta pendampingan, bahasanya gitu, meminta pendampingan dari kita. Dan sebelum kita putuskan untuk mendampingi, ya kita pun mengkaji itu secara mendalam gitu. Persoalannya secara runut itu secara aturan perundang-undangan, secara kesejarahan mengapa sampai ada ke tahapan tahapan mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga di situ kita simpulkan untuk kita bersedia untuk mendampingi. Jadi TAPD itu sendiri itu secara penjelasan mengapa ada TAPD. Ya, jadi setelah mereka memintakan pendampingan, kita yaitu dari Gemapela berinisiatif untuk membentuk tim khusus, yaitu yang tergabung di tim advokasi perangkat desa. Jadi kerjanya itu mengadvokasi
persoalan dua macam tadi. Ada yang sudah dimenangkan oleh pengadilan, ada yang memang tanpa SK. diberhentikan tanpa SK, tapi tetap sampai hari ini mereka menuntut hak-haknya. Oke, berarti gitu. Timnya ini anggota dari Gemapela sendiri ya, Tum ya? Jadi di tim advokasi itu terdiri dari kita dari Gemapela dan dari dua perangkat desa, dua persoalan dari perangkat desa tadi yang menang di pengadilan dan diberhentikan tanpa surat keputusan. Ada beberapa desa dan tergabung di beberapa kecamatan. Ya. Oke. Itu berarti soal tim advokasi perangkat desa atau TAPD sendiri ya, teman-teman. Oke, lanjut ke video. Jadi sebelumnya saya tambahkan, ya terlepas mereka pertanyaan hari ini mengapa kita yang mendampingi, gitu. Tanyakan kenapa perangkat desa meminta pendampingan terhadap kita. Itu jangan nanya ke kita ya, tanyanya ke perangkat desa. Kenapa mereka mempercayakan pendampingan terhadap kita gitu. Nah, coba kalau perangkat desa komen gitu. Iya, kalau bicara tentang siapa kita, ya kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi perdebatannya kan bukan siapa kita, tapi apa yang bisa kita lakukan dan kita bantukan dengan sedikit pemikiran dan pemahaman yang kita miliki. Yang kita sih tujuannya itu tadi sedikit pemahaman bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, siap, sepakat kalau di posisi itu. Selanjutnya soal video yang viral. Mengapa hari ini kami langsung membahasnya bersama Ketum, tidak bersama teman-teman yang lain gitu. Karena kan di dalam video yang tersebar luas itu tuh langsung ada lelaki memakai topi gitu. Lelaki memakai topi yang menunjuk-nunjuk. Nah, itu kan jelas sebenarnya itu adalah Ketum Gemapela sendiri yang memang pada hari itu terlibat langsung di aksi yang di situ beraudensi dengan Bupati Lahat, DPMdes ya langsung dari PLT ya dengan Inspektorat Lahat. Itu sebenarnya kronologis sebenarnya mengapa itu ada saling tunjuk-menunjuk itu kenapa tuh? Buat kita khususnya dari Gemapela ya untuk apa menjelaskan itu? Benar-benar. Karena ketika kita bicara tentang etis tidak etis, sopan tidak sopan ya kan, santun tidak santun, itu kan penilaian. Tapi yang menilai itu tidak tadi mengikuti jejak di awal kita dari tahun 2024 bulan Juli tadi. Sampai kita mendalami persoalannya apa. Sampai kita kan sudah datangi desa masing-masing di setiap kecamatan untuk kita jemput bola supaya kita memiliki pemahaman yang utuh. Jadi menurut saya sih perdebatan siapa menunjuk siapa itu bukan topik permasalahan yang utama gitu. Harusnya kan apa yang menyebabkan saling tunjuk demonstran menunjuk-nunjuk, ya kan? Sehingga menunjuk apa penyebabnya itu kan tidak pernah digali oleh publik. Tapi kita tidak juga menuntut publik untuk menggali, tapi setidaknya kita selaku pemuda Lahat, selaku mahasiswa, kawan-kawan juga masih ada yang kuliah, yang memiliki beban tanggung jawab untuk kita memberikan pemahaman yang utuh gitu. Jadi persoalan tunjuk-menunjuk, saya sih sederhananya yang saya tunjuk itu bukan orangnya, tapi jabatannya. Yang saya tunjuk jabatannya karena dia tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Siapa di situ? Ya jelas di situ ada DPMdes, di situ ada inspektorat, di tengah-tengahnya ada bupati. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak ingin bupati yang baru itu sama seperti bupati yang terdahulu. Tidak mampu menyelesaikan permasalahan karena apa? Diberikan informasi yang tidak utuh oleh SKPD-nya. Ya, kita sudah tahu lah DPMdes hari ini seperti apa gitu kan. Dengan problem hukumnya yang hari ini masih berproses di kejaksaan. Berarti kan DPMdes sedang tidak baik-baik saja gitu. Untuk mengurusi 360 desa yang ada di Kabupaten Lahat gitu. Dan hari ini 10 desa yang kita tuntut untuk diselesaikan untuk haknya karena di situ ada putusan pengadilan tata usaha negara. 14 desa 2 kecamatan yang di situ ada persoalan diberhentikan tanpa surat keputusan dan sudah ada hasil audit inspektoratnya. Ya kita tidak ingin bupati yang baru itu disuguhkan dengan pemahaman sesuai dengan kepentingan DPMdes tadi. Untuk apa? Ya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, untuk memperlancar persoalan-persoalan yang padahal ini bermasalah dianggap biasa. Nah, kita itu kenapa kita hari itu menunjuk? Karena kita melihat sudah ada upaya dari DPMdes dan inspektorat untuk memang melanjutkan pemahaman-pemahaman yang
sesat dalam mengartikan penerjemahan sanksi yang harusnya diberikan tapi sampai hari ini tidak diberikan, sehingga apa, bupati menangkap dengan informasi-informasi yang tidak utuh. Jadi yang kita tunjuk itu bukan yang kita tunjuk personalnya. Jadi kita pun dari kawan-kawan Gemapela dan TAPD mudah-mudahan tahulah cara menempatkan Beretikanya. gitu. Iya, karena kita tidak mungkin misalkan menunjuk seseorang tanpa sebab, ya kan? Ataupun kita ada persoalan pribadi dengan pribadi, ya kita bisa menempatkan di mana cara kita untuk menghadapinya. Tapi di hari itu, bagaimana kita tidak menunjuk-menunjuk gitu. Kita hari Senin tidak menemui titik terang. Kita nginep kok di Pemkab. Jadi memang sudah puncaknya gitu. Apa semacam kekecewaan, kekesalan di hari itu dihadapkan dengan penjelasan yang kita simpulkan DPM dan Inspektorat tidak secara utuh dan gamblang gitu untuk memang menyuguhkan informasi itu di hadapan Bupati Lahat gitu. Jadi antara apa yang kita dengar ketika kita audiensi ke Inspektorat dengan apa yang disampaikan itu berbeda. Kalau DPMDes konsisten Dari awal. tidak sesuai gitu. Ya kan perdebatannya hari ini kan publik harusnya bisa men-challenge gitu keyakinan kita akan sanksi yang harus diberikan ataupun tentang adanya korupsi yang harus dilimpahkan. Ayo kita debat secara terbuka soal pemahaman hukum itu. Kami demonstran yang menuntut itu secara berlebihan dan tanpa dasar, atau memang publik yang tidak memahami secara utuh. Jadi kalau misalkan ada publik yang berani mendebat, oknum yang berani mendebat bahwa apa yang kita tuntut itu tidak rasional atau bahkan mengada-ngada, ayo paparkan, ya kan? Karena kita hari ini kenapa kita lantang bersuara? Karena landasan kita menurut kita itu sudah cukup, tidak bisa lagi dibantah oleh apapun atau mereka-mereka yang hari ini menjabat di Inspektorat khususnya. Oke. Gitu. Itu kalau soal tunjuk menunjuk gitu. Berarti kan kalaupun bisa kita simpulkan ya, bicara soal etika tuh sebenarnya bukan cuman kita itu tunjuk menunjuk itu tidak beretika, tapi ada banyak hal yang memang harus kita pahami juga dalam konteksnya dalam masyarakat dengan pejabat gitu ya, bukan antara saya Lydia Cempaka atau Ketum Selu Sundan berhadapan dengan Bursa Sarnubi gitu. Ya, personal singkatnya gitu. Begini, kita selaku publik merespon dengan cara yang memang seperti itu yang dianggap tidak beretika, itu wujud respon kita terhadap pejabat yang tidak memiliki moral yang baik. Ya, pejabat yang tidak memiliki moral ini kita pun tidak mengatakan bahwa itu bupati, itu kan tidak serta-merta mengatakan bahwa bupati ini tidak bermoral, bukan kan? Tapi lebih ditujukan ke DPMDes dan Inspektorat yang tidak menyampaikan informasi secara utuh ke bupati. Ya, kita keras supaya apa? Jangan sampai bupati yang baru itu ikut juga tidak bermoral seperti bupati-bupati sebelumnya. Kita berani bicara seperti bupati-bupati sebelumnya. Karena kenapa? Mereka masih ragu untuk menyatakan bahwa hitam atau putih. Sedangkan hari ini persoalan perangkat desa, ketika kita bicara tentang ini masalah sederhana, memang sederhana, tapi tidak sederhana ketika ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena akan banyak yang ikut terlibat di dalam pusaran kesalahan ini. Sampai sebenarnya kita ini mengingatkan kalau masalahnya itu jangan sampai jemu makan nangkenya, bupati dapat getahnya ya itu kan. Ya itu. Oke kalau soal video viral itu yang soal tunjuk menunjuk ya Tom. Yang kedua itu soal bupati menyatakan ingin berperang melawan masyarakat. Sebenarnya itu gimana Tom kalau tanggapan dari Ketum sendiri gitu? Ya kalau tanggapan saya atas ungkapan bupati ingin berperang dengan masyarakat gitu ya. Iya. Ya saya rasa ngajak perang masyarakat saya rasa itu masing-masing pihak bisa menilai gitu. Karena buat kita yang ada di tempat waktu itu, ya kan, ya bupati mungkin merespon tuntutan kita dan dia pun harus juga mengimbangi keadaan internalnya. Gitu. Nah ini baru kita bisa bicara karena dia baru menghadapi ternyata SKPD ini banyak yang dalam tanda kutip selalu bekerja asal bupati senang. Iya kan? Asal bupati senang,
asal bupati itu merasa bahwa dia itu bisa dianggap benar padahal apa yang diputuskan itu bertentangan. Nah, jadi kita masih melihat nuansa itu gitu. Berarti sama dengannya secara tidak langsung ketumnya ingin mengatakan atau mengatensi lah kepada bupati untuk coba dia ditelaah dulu ini seluruh kepala dinas atau OPD yang masih Iya, terlibat. jadi kita memahami apa konflik batin bupati pada hari itu gitu. Di sisi lain dia punya jiwa aktivis yang benar-benar. memang dia kerja-kerja yang memang bicara tentang pembelaan terhadap masyarakat, persoalan kebijakan masyarakat yang apa yang dizolimi gitu kan, ataupun yang dirugikan dengan kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain dia hari ini bagian dari pemerintah. Ya kan dia pun harus mengimbangi itu. Yang ketika kita secara tegas mendebat DPM dan Inspektorat terkait dengan yang dia lakukan dengan aturan perundang-undangan, kan mulai terlihat bahwa siapa yang memang nyata-nyata bertentangan dengan aturan. Ya kan? Nah, di posisi itu ya bupati pun memahami bahwa mereka itu mau gimana pun mereka bawahan saya gitu. Ya kan? Nah, jadi ketika dia menyatakan ingin perang dengan masyarakat, ya silakan terjemahkan. Masyarakat mana yang ingin kalau dari Gemapela sendiri? Saya sih berharap dia memang menerjemahkan ingin perang dengan masyarakat ketika masyarakatnya itu menuntut hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kan banyak nih misalkan hari ini ketika setiap daerah setelah adanya pilkada serentak kepala daerah baru, ya akan banyak juga orang-orang baru yang ingin mendekatinya dengan kepentingannya masing-masing gitu kan. Nah, jadi ketika hari ini bupati mampu memilih dan memilah mana orang yang memang layak, masyarakat yang layak untuk diakomodir, mana yang memang bukan tidak diakomodir ya, tapi untuk dikesampingkan, ya mudah-mudahan dia akan selamat gitu. Ya kan? Nah, saya sih harapannya perangnya itu perang terhadap masyarakat yang memang ingin menuntut sesuatu yang tanpa dasar, yang tidak sesuai aturan. Nah, hari ini kita selaku masyarakat yang menuntut untuk 10 kepala desa diberikan sanksi sesuai dengan aturan, 10 kepala desa kasus kerugian negaranya itu segera dilimpahkan, ya kan? Ketika memang dianggap mengada-ngada, ya perangi saja gitu. Tapi ketika hari ini kita mampu mempertanggungjawabkan kenapa kita menuntut dua hal itu, ya kan? Kita tetap diajak perang, ya apa boleh buat. Tapi di akhir dari pembicaraan bupati di video live di Facebook Gemapela itu menarik loh. Yang dia katakan perang itu dan dia akan mengerahkan aparat. Nah, jadi masyarakat yang hari ini menganggap bahwa ada bupatinya ditunjuk-tunjuk, saya rasa tidak perlu repot. Karena bupatinya ketika dia melihat ada masyarakat yang tidak sesuai, dia tidak akan mengerahkan masyarakat dengan masyarakat. Dia akan mengerahkan aparat. Sesuai dengan aturan. Iya, gitu. Aparat yang akan dia kerahkan. Jadi orang-orang yang menganggap, oh ini bupati kami. Siapa bilang itu bupati hanya 1-2 orang atau kelompok? Itu bupati lahat. Yang tidak lagi bicara siapa yang milih dia atau ada orang yang milih dia atau tidak milih dia. Semua orang hari ini ketika bupatinya memang sudah dinyatakan terpilih suara terbanyak oleh KPU dan dinyatakan dilantik, itu bupati orang lahat gitu, bukan bupati kelompok. Jadi saya rasa itu tanggapan sederhananya gitu. Jadi saya rasa tidak perlu biasa lah itu. Oke, kalau soal soal perang memerang. Saya rasa kedua video ini pun sudah bisa ditanggapi dan saya rasa teman-teman bisa mencermati lah atau memahami apa sebenarnya yang terjadi sesungguhnya gitu. Tapi sebelum memang kita menutup, kalau tidak salah kan Gemapela ini sudah melaporkan oknum ya, yang memang kemarin itu menurut Gemapela sendiri itu sudah tidak sesuai dengan aturan yang memang mengatakan Gemapela, kader-kader adik-adik Gemapela ini SDM rendah, otak kosong. Sehingga Gemapela itu kemarin melaporkan ke aparat gitu ya, benar itu teman? Ya kemarin setelah pertimbangan dari kawan-kawan Gemapela, ya kalau saya sih menganggap ketika itu masih dalam koridor
antara narasi, argumentasi dalam konteks permasalahan yang sedang diperjuangkan. Di situ ada perdebatan, ada pemahaman yang berbeda, saya rasa itu akan mencerdaskan. Tetapi ketika ada seseorang yang menanggapinya itu dengan cara-cara yang menurut saya itu sudah di luar dari konteks permasalahan, inilah yang harus kita luruskan gitu. Karena buat kita hari ini, khususnya kita di kawan-kawan Gemapela, sekarang kita bicara tentang apa persoalan perangkat desa, ya buat kita siapalah kita gitu. Tapi ternyata mereka-mereka atau oknum-oknum tadi sepertinya lebih berminat untuk mengkritik kita ketimbang mengkritik pejabatnya itu sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika kemarin sudah kita telaah, ternyata memang narasi yang diucapkan dalam videonya di TikTok itu banyak unsurnya itu lebih ke menyerang kehormatan dan nama baik kita yang ada di Gemapela. Nah, itulah yang kita anggap kita harus bersikap di situ, karena demokrasi itu sendiri kan apa ya, kalau kita anggap semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ya kan, silakan kita hari ini mengekspresikan dan bersuara kecuali yang dilarang. Nah, sekarang ketika kita kembali tadi yang video sepotong-sepotong yang viral, ya kira-kira ketika etis tidak etis, sopan tidak sopan, kita bicara nunjuk, itu ada tidak larangannya? Itu kan penilaian. Dan penilaian itu ya menurut saya subjektif. Semua orang yang tidak tahu masalah apa spontan bisa menilai. Tapi ketika itu langsung diucapkan, bahkan di semacam memberikan justifikasi bahwa kita para demonstran itu tadi otak kosong, terus SDM rendah. Menurut saya itu sudah bicara ke personal gitu kan. Nah, sehingga itu yang menurut kita itu perlu diluruskan. Itu sudah keluar dari koridor berdemokrasi gitu kan. Karena demokrasi itu sendiri kan jangan sampai kita tadi menyerang kehormatan, yang harusnya kita fokus ke bicara persoalan, kita bicara tentang personal gitu kan. Dan tadi yang saya katakan menyayangkan, kok malah kita yang difokuskan. Harusnya ketika memang melihat tindakan kita terhadap pejabat pemerintahan di Kota Lahat ini kita anggap tidak sesuai, tapi ada yang menganggap sesuai, ya ayo bela pemerintahannya, tapi dengan narasi yang memang mencerdaskan gitu, bukan dengan sentimen gitu. Jadi kita putuskan kemarin kita untuk melaporkan ke kepolisian. Di situ kita lihat di dalam undang-undang ITE sendiri kan mengatur bahwa ketika ada suatu tindakan yang di situ menyerang kehormatan dan nama baik, ya kan, organisasi orang lain di situ, orang lainnya ya kita yang ada dalam organisasi Gemapela gitu kan, dan itu ditujukan supaya halayak umum tahu gitu. Ya, itu sudah jelas tujuannya supaya halayak umum tahu bahwa gerakan kita itu gerakan yang mengada-ngada. Yang menurut kita itu sudah bahwa kader-kader Gemapela otak kosong, SDM rendah, primitif. Nah, itu kan maksud saya kan hal itu kan sudah ke personal. Ya, kita Gemapela keras di lapangan, tapi kita tetap menjaga bahwa konteks kita tetap bicara tentang ke dalam ranah kebijakan. Kebijakan yang dibuat atau dilaksanakan oleh pejabatnya itu sendiri gitu. Jadi kita tetap bicara di situ, bukan ke personal. Kalau personalnya pejabat, ya terserah dia gitu. Personalnya di rumah atau personalnya di lingkungan masyarakat, itu terserah dia, ya kan? Tapi kalau bicara personal jabatannya dalam mengemban amanah, itu yang jadi persoalan gitu. Jadi kita tetap bicara di situ. Jadi, kemarin kita sudah melaporkan itu dan polisi sudah menerima dan kita ikuti bagaimana prosedur dan prosesnya. Oke, sepakat sih. Jadi kalaupun bicara soal banyaknya video itu yang dipotong atau yang tersebar luas itu, Gemapela sendiri sebenarnya terbuka untuk melakukan diskusi lah ya. Terbuka, mau siapapun yang merasa dirugikan misalkan. Ya, ada pun misalkan ada orang yang yang memang cinta berat lah terhadap Bupati Lahat gitu kan, kesal dengan tingkah Gemapela, ya silakan. Kalau
dengan dia menemui kita terus dia kesal memarahi kita, ya kita terima gitu. Kita mendingan gentle gitu, langsung ditemui dan kita semacam dinasehati gitu, Ataupun misalkan ketimbang ada yang dihakimi secara sepihak yang padahal dia pun tidak tahu apa masalah yang sesungguhnya gitu. Oke, jadi kita sepertinya sudah sampai ke penghujung diskusi gitu ya. Sebelum memang diskusi ini ditutup, kami minta ada closing statement gitu, atau apa gitu, closing statement khususnya untuk pemerintah yang memang hari ini bupati dan wakil bupati yang katanya berjanji untuk menindaklanjuti permasalahan perangkat desa ini sesuai dengan aturan. Yang kedua kepada masyarakat Kabupaten Lahat khususnya dengan polemik yang atau kepiralan yang ada di Kabupaten Lahat hari ini. Mungkin apa closing statement dari Ya mungkin kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Lahat sesuai dengan janjinya akan menyelesaikan di hari Senin kalau Wabuk, bupati hari Selasa, ini berbeda itu. Harapannya besok hari Senin sudah ada kejelasan, keputusan. Jadi kita tetap konsisten mengawal supaya memang tetap ada jawaban dari persoalan ini supaya tidak mengambang, sehingga perangkat desa itu segera mendapatkan hak-haknya. Dan yang kedua terkait dengan yang hari ini viral, penggalan video, ya buat kita itu hal yang biasa gitu kan. Tapi kami menyampaikan semacam semacam penjelasan bahwa ada yang lebih tidak beretika seharusnya yang dipahami oleh masyarakat. Siapa? Pejabat pemerintahan, DPMdes, inspektorat, kecamatan, yang sudah tahu masalah ini ada dari 3 tahun yang lalu, tapi didiamkan. Jadi mana yang lebih tidak beretika? Bahkan bukan tidak beretika, itu tidak bermoral. Kalau etika itu kan wujud dari moral. Nah sekarang kita dianggap tidak beretika, itu respon dari pejabat yang tidak bermoral. Jadi pilihannya lebih parah mana gitu? Kita yang demonstran dianggap tidak beretika, atau pejabat publik yang jelas-jelas tidak bermoral atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mungkin itu kalau pesan saya terakhir. Oke, jadi mungkin kita cukupkan gitu ya diskusi kita pada kali ini. Ya kalaupun bisa saya simpulkan dari diskusi ini, sebenarnya Gemapela ini tetap, kalau kami gitu Kak, saya dan kawan-kawan Gemapela sendiri tetap sependapat bahwa hari ini kita bergerak tidak bisa serta-merta, ayo kita bergerak karena memang ajakan dari si A, si B, si C. Kalau tagline Gemapela sendiri kan gerakan itu bukan ajang eksistensi. Jadi dari gerakan ini kami gitu dari Gemapela tidak pernah mengharapkan bahwa kami akan terkenal atau mendapatkan eksistensi untuk kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga merasa atau kami memiliki tagline gerakan ini bukan tempat mencari rezeki. Jadi selain memang kita mencari eksistensi, kita juga menanamkan bahwa di gerakan ini tidak bisa kita mencari rezeki gitu atau mencari pundi-pundi. Jadi poin kita tetap apa yang kita gerakan, bagaimana dampaknya bagi masyarakat, meskipun itu akan selalu ada pro dan kontra. Jadi hari ini kami dari Gemapela bukan orang-orang yang hebat menurut kami pun tidak merasa bahwa kami istimewa. Ya, kami masih belajar. Kami tidak istimewa, tapi pada hari ini apa yang memang kami gerakan, apa yang kami lakukan sampai hari ini khususnya bicara tentang mengawal perangkat desa, mengapa kami seberani itu atau mungkin bagi sebagian orang kami sekurang ajar itu, menurut kami ini layak kami lakukan gitu. Ya, karena ini ungkapan terhadap pejabat yang bermoral. Yang tidak bermoral tadi. Dan inilah bukti bahwa memang ketika memang kami paham dengan apa yang memang kami pelajari atau permasalahan yang ada, semakin berani kami. Semakin beraninya apa? Semakin berani untuk mengungkapkan. Misalkan tunjuk-menunjuk atau lempar-melempar. Mungkin bagi masyarakat Lahat ini adalah hal yang tabu. Tapi bagi orang-orang di luar sana, kalaupun kami berkaca di Jabodetabek gitu, ini bukan hal yang luar biasa, ini sangat kecil gitu. Bahkan kalau lebih parah lagi,
ada yang saling lempar kursi kan ketika memang diskusi itu. Tapi diskusinya ini diskusi yang sehat. Kembali lagi diskusinya diskusi yang sehat, bukan diskusi yang menjelekkan personal ke personal. Mungkin itu ya, kalau dari kami, harapan kami masyarakat Kabupaten Lahat lebih melek literasi supaya memang hari ini apa-apa yang memang kita inginkan atau yang memang bupati dan wakil bupatinya inginkan, yang katanya menata kota, membangun desa, itu bisa diimbangi oleh masyarakat-masyarakat yang cerdas dan dibantu oleh OPD yang berkualitas. Mungkin itu dari kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Gini literasi.